Pada tahun 1325, Ibnu Battuta memulai perjalanannya dari Maroko pada usia ke-21 tahun. Ia meninggalkan kampung halamannya, Tangier, untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Keberangkatan ini bukan hanya sekedar ziarah, John, tetapi juga awal dari perjalanan panjangnya untuk mengelilingi dunia. Selamat datang di Zona Mang AC. Halo John, terima kasih sudah mampir di video ini. Semoga kalian diberi kesehatan selalu ya, amin. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar channel ini terus berkembang. Oke John, di cerita kali ini, Mamang akan menjelajahi kisah luar biasa dari salah satu penjelajah paling terkenal dalam sejarah dunia Islam. Penasaran? Sama. Pernahkah kalian bayangkan melintasi gurun Sahara yang membara, menyeberangi lautan yang tak berujung, atau menjelajahi hutan-hutan misterius di Asia bahkan di dunia? Bagaimana jika Mamang katakan ada satu orang yang melakukan semua hal itu dan hampir lebih dari 7 abad yang lalu? Ia meninggalkan jejak di setiap sudut dunia yang dikenal saat itu, dari Afrika hingga Cina. Namun namanya tak sepopuler Marco Polo di barat. Siapakah dia? Apa yang membuat perjalanannya begitu luar biasa, John? Ya, namanya adalah Ibnu Battuta, seorang penjelajah dari Maroko yang menghabiskan lebih dari 30 tahun hidupnya berkelana, menemukan dunia yang jauh berbeda dari yang kita kenal hari ini. Bagaimana ia bertahan di tengah badai gurun, berinteraksi dengan raja-raja dan mengungkapkan rahasia-rahasia negeri-negeri asing, dan yang paling penting, apa yang mendorongnya untuk terus berjalan bahkan ketika bahaya mengintai di setiap tikungan. Siap-siap John untuk terjun ke dalam petualangan yang menggetarkan, menembus batas waktu dan ruang. Ini adalah kisah tentang seorang penjelajah tak kenal takut yang menemukan dunia dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun pada saat itu. Ini adalah kisah Ibnu Battuta, sang penjelajah dunia. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, kita masuk saja ke ceritanya. Enjoy! Ibnu Battuta lahir pada tahun 1304 di Tangier, sebuah kota pelabuhan yang terletak di ujung barat Laut Afrika, menghadap langsung ke Laut Mediterania. Tangier saat itu adalah persimpangan penting bagi para pedagang, pelaut, dan pengembara dari berbagai belahan dunia. Sejak kecil, Ibnu Battuta telah terbiasa melihat orang-orang dari berbagai latar belakang, bahasa, maupun budaya berkumpul di kota asalnya. Ibnu Battuta berasal dari keluarga yang religius, John, dan terpelajar. Ayahnya adalah seorang qadhi atau hakim Islam yang dihormati di Tangier. Keluarganya memastikan bahwa Ibnu Battuta menerima pendidikan agama yang kuat sejak usia dini. Selain belajar Al-Quran, Ibnu Battuta juga diajarkan ilmu fikih yang merupakan dasar hukum di agama Islam, serta ilmu-ilmu lainnya seperti tata bahasa Arab dan matematika. Sebagai seorang remaja,
Ibnu Battuta sering menghabiskan waktunya di masjid-masjid setempat, tempat di mana ia belajar langsung dari para ulama terkenal. Namun, meskipun Tangier menyediakan pendidikan yang baik, Ibnu Battuta selalu merasa bahwa dunia di luar sana menawarkan pengetahuan yang sangat luas dan pengalaman yang lebih mendalam. Ia mendengar kisah-kisah para peziarah yang kembali dari Mekah dan para pedagang yang membawa berita dari negeri-negeri jauh. Dari kecil, Ibnu Battuta selalu terpesona oleh cerita-cerita dari negeri-negeri asing. Setiap kali ia melihat kapal-kapal yang datang dan pergi dari pelabuhan Tangier, hasratnya untuk menjelajah semakin besar. Ibnu Battuta tahu bahwa suatu hari nanti ia harus pergi jauh dari rumah untuk mencari ilmu dan pengalaman di luar batas-batas kota kelahirannya. Pada usia 21 tahun, Ibnu Battuta mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia memutuskan untuk melanjutkan ibadah haji ke Mekah, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu tentunya. Namun bagi Ibnu Battuta, haji bukanlah sekedar perjalanan spiritual belaka, John. Ini adalah awal dari petualangan seumur hidupnya dengan tekad yang kuat dan keinginan untuk belajar dari dunia yang lebih luas. Ia meninggalkan Tangier, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Kemana saja perjalanan Ibnu Sina pada saat itu? Kok Ibnu Sina sih? Ibnu Battuta. Kita akan bahas. Pada tahun 1325, Ibnu Battuta memulai perjalanannya dari Maroko pada usia ke-21 tahun. Ia meninggalkan kampung halamannya, Tangier, untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Keberangkatan ini bukan hanya sekedar ziarah, John, tetapi juga awal dari perjalanan panjangnya untuk mengelilingi dunia. Setelah meninggalkan Maroko, Ibnu Battuta melintasi Afrika Utara. Ia singgah di Tunis, di mana ia bergabung dengan rombongan kafilah menuju Mesir. Dalam perjalanan ini, Ibnu Battuta melewati berbagai kota penting di Afrika, seperti Aljazair dan Tripoli. Ia tiba di Alexandria dan terkesan dengan kehidupan kota ini. Dari Alexandria, ia melanjutkan perjalanannya ke Kairo, pusat intelektual dunia Islam pada saat itu. Setelah meninggalkan Kairo, Ibnu Sina melanjutkan perjalanannya menuju semenanjung Arab. Ia menyeberangi semenanjung Sinai dan tiba di Mekah, di mana ia akan menunaikan ibadah haji. Setelah melakukan ibadah haji, Ibnu Battuta tidak segera kembali ke rumah. Sebaliknya, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, mengunjungi Madinah dan kemudian menuju ke wilayah-wilayah lainnya di Timur Tengah. Setelah haji, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya ke Irak dan Persia. Ia mengunjungi kota-kota besar seperti Baghdad, yang saat itu merupakan pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam di Persia. Ia menjelajahi wilayah-wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran, menyusuri kota-kota seperti Isfahan, Shiraz, dan Tabriz. Dari perjalanannya ke Irak dan Persia, Ibnu Battuta menghabiskan waktu 1 tahun, dari tahun 1326 sampai 1327. Ibnu Battuta kemudian melakukan perjalanannya ke Yaman, di mana ia mengunjungi Aden. Dari sana, ia berlayar menyusuri pantai Afrika Timur, mengunjungi kota-kota seperti Mogadishu di Somalia dan Kilwa di Tanzania. Wilayah ini terkenal dengan perdagangan maritimnya
dan Ibnu Battuta menyaksikan kekayaan serta keragaman budaya di sepanjang pantai Afrika Timur. Beliau menghabiskan waktu selama 2 tahun, dari tahun 1328 sampai 1330. Pada tahun 1330, Ibnu Battuta kemudian memutuskan untuk menjelajahi Asia Tengah. Ia melakukan perjalanan melintasi Oman, Persia, dan akhirnya tiba di wilayah-wilayah Asia Tengah seperti Khwarezm dan Samarkand yang sekarang termasuk dalam negara Uzbekistan. Setelah itu ia menuju ke Afghanistan dan akhirnya tiba di India pada tahun 1333. Di India, Ibnu Battuta disambut oleh Sultan Delhi Muhammad bin Tughlaq yang mengangkatnya sebagai qadi atau hakim. Ibnu Battuta tinggal di Delhi selama beberapa tahun, di mana ia menjalankan tugasnya sebagai hakim dan terlibat dalam kehidupan istana yang penuh intrik dan politik. Sultan yang temperamental dan kekuasaan politik yang berbahaya membuat pengalaman ini penuh tantangan. Setelah beberapa tahun di India, pada tahun 1341, Ibnu Battuta diutus oleh Sultan Delhi sebagai duta besar ke dinasti Yuan di Cina. Dalam perjalanannya ini, ia singgah di Maladewa dan Sri Lanka. Di Maladewa, ia sempat tinggal beberapa lama atau beberapa bulan dan sempat juga menikah dengan beberapa wanita lokal di sana, serta diangkat sebagai qadi juga ya. Dari Maladewa ia melanjutkan perjalanannya ke Sri Lanka, di mana ia mengunjungi kuil suci dan puncak Adam Peak yang dianggap suci oleh banyak agama. Setelah meninggalkan Sri Lanka pada tahun 1344, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya ke Sumatera. Sempat juga dia ke Sumatera, di mana ia mengunjungi kerajaan Samudra Pasai, sebuah kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara, di Aceh kalau tidak salah ya. Dari Sumatera ia belajar terus ke Cina, tiba di kota pelabuhan Guangzhou. Ibnu Battuta terkesan dengan kemajuan dan kekayaan dinasti Yuan di Cina. Ia mengunjungi berbagai kota di Cina, termasuk Hangzhou yang pada saat itu merupakan salah satu kota terbesar dan paling maju di dunia. Setelah menyelesaikan perjalanannya di Cina pada tahun 1346, Ibnu Battuta akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya yang di Maroko. Balik lagi tuh John ke rumahnya. Ia melewati berbagai wilayah di Asia Tenggara dan India sebelum akhirnya kembali dulu ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekali lagi. Setelah itu ia kembali ke Maroko, barulah dia balik ke Maroko, tiba di Tangier pada tahun 1349. Saat ia kembali, ia mengetahui bahwa orang tuanya telah meninggal selama ia dalam perjalanan John. Bagaimana perasaan Ibnu Battuta setelah ia berkelana dan memutuskan untuk pulang, namun orang tuanya telah meninggal. Sedih pasti, oi. Setelah beberapa lama tinggal di kota kelahirannya, karena Ibnu Battuta juga seorang petualang yang mungkin ia merasa ada yang kurang. Apalagi orang tuanya sudah nggak ada. Dia pikir, gak bisa ini, harus gerak, ini nggak bisa. Kita mungkin menyebutnya Paruguh. Kemudian Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya ke Spanyol Muslim John, mengunjungi Granada yang satu-satunya wilayah Islam yang tersisa di semenanjung Iberia. Setelah itu ia kembali ke Afrika dan melakukan perjalanan ke wilayah Afrika Barat, termasuk Mali, Timbuktu. Ibnu Battuta adalah salah satu penjelajah pertama yang mencatat kehidupan di wilayah ini.
termasuk deskripsi tentang kerajaan Mali yang kaya. Setelah perjalanannya ke Afrika Barat pada tahun 1354, Ibnu Battuta kembali lagi ke Maroko untuk menetap secara permanen atas permintaan Sultan Abu Inan dari Maroko. Ibnu Battuta menuliskan catatan perjalanannya dalam sebuah buku yang dikenal sebagai Rihla atau perjalanan. Buku ini menjadi salah satu catatan perjalanan paling penting dalam sejarah, memberikan wawasan tentang dunia Islam dan sekitarnya pada abad ke-14. Buku ini tidak hanya mencatat perjalanannya saja, tetapi juga menggambarkan kehidupan sehari-hari, sistem politik, hukum, dan tradisi di berbagai tempat yang ia kunjungi. Setelah menyelesaikan rihla, Ibnu Battuta tidak banyak melakukan perjalanan lagi. Ia menghabiskan sisa hidupnya di Fez, salah satu kota besar di Maroko, yang juga merupakan pusat intelektual dan budaya pada masa itu. Meski tidak banyak catatan yang menggambarkan secara detail kehidupan pribadi Ibnu Battuta pada akhir hidupnya, diperkirakan bahwa ia menjalani kehidupannya dengan tenang sebagai seorang cendekiawan dan dihormati sebagai salah satu penjelajah terbesar pada masanya. Ibnu Battuta meninggal sekitar tahun 1368 atau 1369 di Maroko. Hingga hari ini, kisah dan petualangannya tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Warisannya hidup melalui rihla yang dianggap sebagai salah satu karya sastra perjalanan paling penting dan menjadi referensi utama tentang dunia abad pertengahan. Meskipun Ibnu Battuta tidak sepopuler penjelajah barat seperti Marco Polo, kontribusinya dalam menghubungkan berbagai budaya dan peradaban melalui penjelajahan dan penulisannya tidak ternilai harganya. Ia adalah simbol semangat pengetahuan dan keinginan manusia untuk menjelajahi dunia yang luas dan beragam. Dan begitu seorang pemuda dari Tangier memulai perjalanannya dengan langkah penuh harapan, berakhir sebagai seorang penjelajah yang kisah hidupnya melintasi waktu. Ibnu Battuta mengajarkan kita bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban dan pelajaran, dan bahwa setiap perjalanan sejauh apapun dimulai dengan langkah pertama yang dipenuhi keberanian. Meskipun ia telah pergi berabad-abad yang lalu, jejaknya terus menginspirasi kita untuk melihat dunia dengan mata terbuka dan hati yang penuh rasa ingin tahu. Semoga kita semua dapat menjalani hidup dengan semangat yang sama, menjelajahi, belajar, dan berbagi seperti yang dilakukan Ibnu Battuta. Terima kasih sudah menonton sampai habis, John. Segitu dulu cerita yang bisa Mamang sampaikan. Bagian mana yang menurut kalian menarik atau ada kurang-kurang menurut kalian, bisa disampaikan atau ditulis saja di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, share dan subscribe agar gak ketinggalan. Like video ini kalau kalian suka, share dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Juga nyalakan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan kalau Mamang upload video terbaru. Besok kita cerita lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.